Kalau insya Allah saya nanti mendapat kesempatan untuk memimpin negara ini, kekuatan politik Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 tidak lagi bisa diimbangi oleh dua calon presiden lainnya, utamanya Ganjar Pranowo. Elektabilitas Prabowo tertinggi terpaut jauh dari lawannya. Kekuatan tersebut lantaran Prabowo mendapat dukungan dan apresiasi dari semua kalangan tak terkecuali dari generasi milenial dan Gen Z. Calon presiden Partai Gerindra tersebut semakin mesra dengan milenial dan generasi Z. Hal itu terlihat kala Prabowo mengundang influencer muda datang ke kantornya untuk berdiskusi soal UMKM dan di dunia digital. Pertemuan yang mengundang beberapa konten kreator hingga pekerja seni itu mendapat respon positif dari berbagai pengamat politik Indonesia. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR, Ujang Kamarudin mengatakan, kegiatan tersebut sangat merepresentasikan bahwa Prabowo merupakan pemimpin yang merangkul dan selalu mengajak generasi muda untuk bekerja sama membangun bangsa dan negara. Dalam kegiatan diskusi tersebut, Prabowo mengundang nama-nama besar seperti Boris Bokir, Yonglek, Coki Pardede, Retan Muslim, Chandra Liao, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan Prabowo terhadap kreativitas para generasi muda Indonesia untuk terus berkarya di sosial media. Prabowo sadar bahwa di sosial media semua hal bisa dilakukan, bahkan berjualan sekalipun. Pemilu 2024 semakin dekat. Banyak cara yang dilakukan untuk menggait ketertarikan dari para kaum Gen Z dan milenial. Karena untuk pertama kalinya di pemilu Indonesia mayoritas didominasi oleh Gen Z dan milenial. Hal ini juga yang gencar dilakukan oleh kubu Prabowo Subianto. Perwakilan Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Wainri Ansori Putra, mengatakan bahwa acara ini digelar sebagai komitmen nyata dari Pak Prabowo untuk tidak berjarak dan dekat dengan generasi muda, Gen Z dan milenial, dengan tema besarnya Dedi Bowo selalu di hati, dan optimis beliau menjadi presiden di 2024. Mendekatnya para generasi milenial dan Gen Z menambah amunisi kekuatan politik Prabowo, sehingga elektoral Prabowo semakin tak tertandingi oleh dua calon lainnya, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Hal itu terbukti sebagaimana lembaga survei indikator politik Indonesia mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto selalu menang jika dihadapkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Survei indikator mendapati siapapun cawapresnya, Prabowo tetap menang melawan Anies dan Ganjar. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan efek dari kehadiran cawapres terhadap kemenangan capres di Sumbar ternyata kecil. Hal tersebut selaras dengan tingginya elektabilitas Prabowo ketimbang Ganjar dan Anies. Dalam simulasi pertama, pasangan Prabowo Muhaimin Iskandar meraih 48,7%. Di bawahnya ada pasangan Anies Agus Harimurti Yudhoyono dengan 39,1%, sedangkan Ganjar Sandiaga Uno 6,1%. Simulasi kedua, Anies dipasangkan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Prabowo tetap bersama Caimin, sedangkan Ganjar bersama Sandiaga Uno. Lagi-lagi Prabowo tetap menjadi capres yang paling unggul ketimbang Anies dan Ganjar. Kemudian ketika Prabowo diduetkan dengan Menteri BUMN Erick Thohir, pasangan tersebut menang.
Adapun rincian dari semua simulasi itu dinyatakan bahwa dalam simulasi yang pertama, Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono mendapat 39,1%, Ganjar Pranowo Sandiaga Uno mendapat 6,1%, Prabowo Subianto Muhaimin Iskandar mendapat 46,7%. Simulasi kedua, Anies Baswedan Khofifah Indar Parawansa mendapatkan 38,2%, Ganjar Pranowo Sandiaga Uno mendapat 5,5%, Prabowo Subianto Muhaimin Iskandar mendapatkan 47,5%, sedangkan simulasi ketiga, Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono mendapat 39,8%, Ganjar Pranowo Sandiaga Uno mendapat 5,6%, sedangkan Prabowo Subianto Erick Thohir mendapat 47,6%.